Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agung Triwibowo, pada PPG Daljab Angkatan Ketiga tahun 2023 pada LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menampilkan best practice dengan judul bimbingan kelompok dengan teknik kontrak perilaku terhadap upaya meningkatkan sopan santun siswa. Pada pelaksanaan lokasi yang saya ambil yaitu di instansi saya mengajar, yaitu pada SMP Negeri 3 Candi, pada lingkup pendidikan yaitu sekolah menengah pertama, dan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya perilaku sopan santun. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat belajar untuk berperilaku sopan santun. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat menerapkan perilaku sopan santun. Baik, kita masuk pada situasi latar belakang. Nah, penyebab utama sopan santun peserta didik rendah adalah kurangnya pemahaman terhadap etika dan memiliki pergaulan yang lebih dewasa, sehingga mempengaruhi gaya bicara kepada guru, orang yang lebih tua dan temannya, serta menganggap perilaku tersebut adalah sebuah candaan atau hal biasa. Situasi praktik yang penting dibagikan. Dengan adanya praktik ini, kita bisa menjadi tahu bagaimana cara memberikan pemahaman yang terkait dengan sopan santun dan saling bisa berbagi pengalaman dengan teman yang lain melalui cara atau metode dalam pemahaman pada peserta didik. Selain itu, kita bisa memperbaiki tentang layanan yang kita berikan kepada peserta didik melalui saran, pendapat, dan tanggapan dari kelompok. Masih pada situasi dengan peran dan tanggung jawab. Sebagai guru BK adalah membantu peserta didik dalam memberikan informasi dan pemahaman pada peserta didik, menggunakan pendekatan dan teknik penyelesaian masalah yang cocok dengan kondisi peserta didik, menggunakan media atau teknologi yang inovatif dalam layanan yang diberikan, sehingga peserta didik dapat terlayani dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Kita masuk pada tantangan. Pada tantangan ini, diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang terkadang masih kurang mendukung. Sebagai contoh, ruang konseling yang belum memadai jika digunakan layanan bimbingan kelompok. Ruangan yang terbuka sehingga memunculkan rasa kurang nyaman yang dirasakan oleh peserta didik atau konseli. Kita masuk pada aksi. Langkah
yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi masalah melalui observasi, wawancara, dan laporan dari berbagai pihak, guru, teman sejawat, maupun orang tua, yang terjadi pada peserta didik sehingga data terkumpul bisa mendukung dalam pemberian layanan bimbingan kelompok. Kemudian, menentukan akar penyebab masalah yang sering terjadi di sekitar lingkungan peserta didik dan menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik. Pendekatan serta teknik yang digunakan. Baik, sekarang menurut Winkel dan Hatuti dalam Pratisna dan Mugyarso 2021, bimbingan kelompok ini merupakan suatu layanan yang diberikan dalam waktu yang bersamaan. Dalam layanan ini, topik yang diangkat adalah berdasarkan isu yang sedang terjadi atau boleh saja mengenai suatu topik yang telah disepakati oleh bersama. Selain itu, dalam bimbingan juga membantu dalam memecahkan, membuat perencanaan, dan membantu menentukan arah kehidupan. Aksi dengan menggunakan strategi. Pada pemberian layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik kontrak perilaku. Latipun 2008, kontrak perilaku adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, yaitu konselor dan konseli, untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli. Konselor dapat memilih perilaku yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kita masuk pada proses memberikan layanan bimbingan kelompok berdasarkan RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan dengan topik sopan santun, yang mana peserta didik diberikan pemahaman dan perilaku terkait sopan santun yang menjadi komitmen dalam penerapannya, serta diberikan evaluasi terkait proses layanan bimbingan kelompok. Adapun sumber daya atau materi yang diperlukan adalah laptop, kertas, alat tulis, bisa juga poster. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengundang peserta didik untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok dan menjelaskan tujuan bimbingan tersebut serta memperkuat karakter sebagai guru BK sesuai dengan kode etik. Sopan santun sendiri merupakan tata krama dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan kepribadian dan budi pekerti luhur menurut Zuria dan Yustianti tahun 2007. Kita masuk pada refleksi hasil, diantaranya dampak. Peserta didik mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok, maka
Diharapkan mereka dapat menjadi lebih paham tentang perilaku sopan santun, sehingga peserta didik dapat menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu hasil. Peserta didik mengikuti layanan secara aktif dan sangat antusias selama kegiatan berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses layanan selesai, sehingga tujuan dari layanan BK bisa tercapai dan mendapatkan hasil yang efektif. Yang berikutnya yaitu respon. Nah, respon ini diantaranya yaitu respon dari kepala sekolah. Dengan kegiatan ini, sangat luar biasa memberikan dukungan penuh dan siap membantu jika ada kendala maupun penggunaan fasilitas yang ada di sekolah. Sedangkan respon dari koordinator BK dan rekan sejawat dengan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran kegiatan ini. Mereka menawarkan bantuannya dan sekaligus belajar dari kegiatan ini untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang baru, terutama dalam hal penggunaan media layanan yang inovatif. Adapun faktor keberhasilan, adanya kerjasama yang baik dari peserta didik, guru, staf sekolah, dan sarana prasarana yang telah disediakan di sekolah. Selain itu, adanya dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu dalam proses kegiatan layanan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kita masuk pada refleksi hasil pelayanan dari keseluruhan. Setelah mengikuti PPG Daljab ini, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru, sehingga nanti saya akan mengaplikasikannya di sekolah. Dalam pelaksanaannya, nanti saya akan memberikan layanan secara runtut sesuai dengan tahapannya dan akan lebih menarik sehingga peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan layanan yang diberikan. Karena layanan yang diberikan menggunakan media atau alat yang lebih inovatif dari sebelumnya, sehingga membuat peserta didik tidak bosan dan senang mengikutinya. Sebagai seorang guru BK yang profesional, harus selalu update dengan perkembangan terkini dan dapat menyesuaikan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Guru BK harus dapat menciptakan inovasi atau karya baru yang dapat memajukan BK agar tujuan BK bisa tercapai. Baik, demikian Bapak Ibu best practice dari saya ya melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan adanya masukan sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depannya.
Saya Agung Triwibowo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.